seharusnya bumbunya rendang yang mulia. Tapi yang dikirim cuman kira-kira capcay. Dan capcaynya juga bukan 10, padahal kalau cap itu 10. 10 sayur, ternyata tidak. Jadi terkecoh kita pada gerbang pertama. Jadi jaksa juga mungkin karena dikirimnya bahannya itu, dan hakim mengambil itu skala. Demikian. Kalau PH tadi kan 1 jam lebih. Gak apa-apa, Bapak mau 1 jam lebih, saya berikan juga Tidak. 1 jam. Ya. Kebetulan beliau Ya, jangan kesempatan Bapak yang Anda baik minta berikan bisa 1 bertanya. jam. Bapak 1,5 jam juga boleh. Silakan, Pak. Baik, kami lanjutkan. Jadi hilang pertanyaan. Saudara ahli menyikapi putusan peninjauan kembali yang telah menjadi jurisprudensi khususnya perkara pidana. Kalau tadi tim penasihat hukum menitik beratkan kepada 3 poin di 263 ayat 2 dan 3 KUHP, adanya novum, adanya pertentangan berbagai keputusan, adanya kekhilafan maupun kekeliruan hakim. Kemudian ahli tadi menambahkan hal yang baru. Yang ingin kami tanyakan, apakah selama ahli, selaku dosen, selaku meneliti tentang putusan-putusan PK pidana, sudahkah melakukan putusan yang dikabulkan itu di luar 3 item tadi? Atau masih sebatas yang 3 item novum, adanya pertentangan berbagai keputusan, dan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim? Hal ini penting supaya setelah sidang ini selesai, semua apapun putusannya harus kita hormati dan diterima semuanya oleh masyarakat. Mohon pendapat ahli. Ya, majelis hakim sepanjang yang kami perhatikan dari segi akademis tentu secara limitatif yang disebutkan di dalam KUHP. Itu yang memang tampak dalam praktek peradilan saat ini. Tapi, namun PK ini sering sekali muncul itu bukan dari institusi itu sendiri yang mulia. Jadi di luar. Jadi bukanlah ada pengakuan, oh kami memang salah, memang ada pelanggaran, tidak ada sepanjang PK itu. Lebih kepada munculnya keadaan baru, ada kadang hal kesaksian baru, seperti Rian Jombang, betul kan? Termasuk dalam kasus-kasus yang tertentu itu muncul. Ini yang kadang mempertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk melihat operandi itu. Oh ini ternyata ada nih orang lain yang mengaku, padahal enggak segala macam. Itu yang tadi kita bilang, kok bisa di tingkat kita lolos? Apa yang dilakukan pada waktu itu? Alat bukti apa yang dilakukan pada waktu itu? Padahal orang sudah dijatuhkan hukuman tetap. Maka saya kembali kepada esensi jiwa ruh daripada peninjauan kembali tadi. Ada hak originalitas. Padahal ini adalah panggung pembelaan buat si terpidana. Saudara jaksa sebenarnya you clear, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan itu secara baik. Tapi izinkan hari ini terpidana menggunakan hak originalitasnya, entitas dia atas kekeliruan negara menghukum, atas orang-orang yang menghukum dan merampas hak dia. Sehingga dia bongkar kembali konstruksi tersebut. Dan kembali ke dalam sistem peradilan pidana. Dimulai daripada pintu masuknya perkara. Dengan azas diferensiasi fungsional tadi. Di situ kira-kira titik poinnya yang mau saya sampaikan yang mulia. Ahli, tadi ahli juga sempat melakukan semacam eksaminasi perkara terkait pertanyaan PH mengenai DPO, kemudian hal-hal dalam putusan yang tidak sesuai, sinkron dan sebagainya, bahkan menafsirkan tentang ketika DPO para saksi sudah ke rumah. Kami juga mencermati putusan secara klik. Kalau menurut ahli tadi kan harus klik.
telusur, telisik, teliti. Izinkan kami berbeda pandangan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dan ditemukan oleh ahli terkait eksaminasi perkara dalam hal ini kami keberatan, oleh karena beliau adalah dihadirkan dalam ahli hukum acara, bukan melakukan eksaminasi perkara. Walaupun beliau tadi sudah ada beberapa titik-titik itu. Kami memandang putusan yudik fakti sudah cukup mempertimbangkan semuanya itu, termasuk yang ditanyakan oleh pemohon. Oleh karena itu, izinkanlah kami menghargai juga, namun izinkan juga kami selaku penuntut umum tetap dengan jawaban kami. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya izin menjawab. Ya. Untuk terkait dengan itu, saya mengundang kita membaca buku pengantar ilmu hukum. Di dalam buku pengantar ilmu hukum ada sumber hukum, yang salah satunya adalah doktrin atau disebut dengan pendapat ahli. Saya kira saudara jaksa kurang memahami tentang sumber hukum. Baik. Itu Jadi kedudukan saya tadi sebagaimana sumpah, apa pengetahuan saya? Karena saya dihadapkan pada bendanya, bukan pada kata-katanya. Saya membaca berkas. Kalau ini tidak diperlihatkan dengan saya, kalau dokumen ini tidak saya baca, maka tidak ada tanggung jawab akademik saya. Tapi karena ini dihadapkan, diterima, dan saya baca Yang Mulia, saya harus menyampaikan pertanggungjawaban ilmu. Berbeda tadi saya terima, tapi sekali lagi dasar saya, saudara jaksa harus membaca sumber hukum. Yang 5 itu salah satunya adalah doktrin. Kalau begitu dia diragukan memahami tentang sumber hukum. baik.